Kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya merupakan sunnatullah maksiat itu berdampak bagi pelakunya, baik secara individu ataupun di masyarakat. Rabb kita Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak di daratan dan di lautan, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Dan kerusakan tersebut Allah tampakkan untuk merasakan, mencicipkan kepada mereka, yaitu manusia, sebagian apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita kembali sadar, saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, bahwa tidaklah datang dan turun musibah di semesta ini kecuali itu karena sebab dosa-dosa manusia. Oleh karenanya tatkala kita ditimpa musibah, na'udzubillah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah, maka segeralah kembalikan itu kepada diri kita. Karena tidaklah musibah itu datang kecuali karena sebab dosa-dosa kita. Rabb kita Jalla wa'ala berfirman lagi di dalam surat Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa kalian satu musibah pun kecuali dan tidaklah menimpa kalian satu musibah pun kecuali itu karena sebab usaha tangan-tangan kalian. Sedangkan Allah banyak memaafkan. Maksudnya dijelaskan oleh ulama tafsir rahimahumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu musibah karena sebab dosa kita, ketahuilah musibah yang Allah timpakan tersebut itu hanya sebagian kecil dari maksiat kita. Sedangkan sebenarnya Allah lebih banyak memaafkan. Makanya tadi di ayat sebelumnya Allah katakan tabaraka wa taala, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, untuk mencicipkan kepada mereka sebagian. Subhanallah. Alangkah rahimnya Allah kepada kita tabaraka wa taala. Nah, yang Allah cicipkan hanya sebagian agar kita kembali. Akan tapi kebanyakan kita yang sedikit yang Allah ciptakan tersebut membuat sebagian mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal hikmah dari balik musibah adalah agung.
agar kita kembali dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia tidak ditegur, mereka akan semakin merajalela dengan maksiat mereka. Maka saudaraku rahimani Allah wa iyyakum, berikut ya adalah dampak musibah atau dampak maksiat bagi individu dan masyarakat. Yang pertama adalah datangnya kemarahan Allah dan azab. Ini dampak musibah, dampak maksiat yang pertama. Kemurkaan Allah, mengundang kemurkaan Allah dan turunnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Surat Hud ayat 82 sampai 83. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Tatkala telah datang perintah kami, tatkala telah datang perintah kami, maka kami jadikan bagian atas kampung kaum Nabi Lut menjadi ke bawah. Artinya kami banting. Kami perintahkan malaikat untuk membanting kampung tersebut. Membanting negeri tersebut. Kemudian tidak sampai di situ saja. Dan kami hujani setelah itu mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Batu dari tanah yang terbakar. Musawwamatan inda rabbik. Yang mana setiap batu tersebut telah dituliskan tanda nama dari setiap penduduk yang berhak diazab. Oleh karenanya sebagian ulama tafsir kita menjelaskan, tatkala azab itu turun, ada sebagian kaum Nabi Lut yang durhaka yang keluar kota. Maka batu tersebut tetap mengenai dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, dan tidaklah azab yang semisal yang kami timpakan kepada kaum Nabi Lut jauh dari orang-orang zalim yang datang setelahnya. Makanya berkata Imam Qatadah rahimahullah menafsirkan, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan tidaklah azab tersebut jauh dari orang-orang zalim. Maksudnya apa? Yakni zalimi hadhil ummah. Maksudnya azab tersebut yang semisal tidak akan jauh dari orang zalim yang ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian dampak maksiat yang berikutnya bagi individu dan masyarakat, yaitu terhalangnya rezeki. Terhalangnya rezeki dan atau dicabutnya nikmat yang sudah ada. Terhalang dari awal daripada rezeki atau Allah cabut nikmat yang sudah ada. Sebelumnya Allah berikan tapi Allah cabut gara-gara maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah memberikan permisalan kepada suatu negeri yang dulu pernah ada, yang mana negeri tersebut aman sentosa. Pada awalnya aman sentosa, damai, sejahtera. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Penduduk negeri tersebut atau rezeki mendatangi negeri tersebut dari segala penjuru. Artinya masyarakatnya sejahtera. Sejahtera masyarakatnya. Kemudian penduduknya setelah itu
kufur nikmat. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kufur nikmat. Maka Allah mencicipkan kepada mereka, kepada negeri tersebut, maksudnya kepada penduduknya, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Artinya apa? Negeri yang sebelumnya sejahtera penduduknya, Allah timpahkan kelaparan. Allah cabut. Dan negeri yang sebelumnya damai, aman, Allah jadikan kacau, na'udzubillah. Karena sebab apa yang mereka kerjakan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiz dzunub annaha tuzillun ni'am wa tuhillun niqam fama zalat 'anil 'abdi ni'matun illa bidzanb wala halat bihi niqmah illa bidzanb. Dan di antara hukuman-hukuman dosa adalah bahwasanya dia dapat menghilangkan nikmat dan mendatangkan kemurkaan. Maka tidaklah hilang suatu nikmat dari seorang hamba kecuali karena sebab dosanya. Dan tidaklah datang murka kecuali karena sebab dosa pula. Kemudian di antara dampak maksiat bagi individu dan masyarakat yang berikutnya adalah tersebarnya penyakit dan wabah dan sedikitnya curah hujan dan dikuasakannya musuh atas mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Aqbal alaina Rasulullah SAW faqal. Suatu hari Rasulullah SAW pernah datang kepada kami. Kemudian beliau bersabda, Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idabtulitum bihin wa a'udzu billah an tudrikuhun. Ada 5 perkara. Wahai kaum muhajirin, kata Rasulullah SAW. Ada 5 perkara atau 5 hal yang apabila kalian diuji dengannya. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai 5 ini menghampiri kalian, mendapati kalian. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Tidaklah tersebar perbuatan fahisyah pada suatu kaum sehingga mereka terang-terangan melakukannya, terbiasa dengan itu, kecuali Allah akan sebarkan pada mereka wabah ta'un. Dan Allah timpakan atas mereka kelaparan yang belum pernah menimpa kaum sebelum mereka. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'unah wa juris sultanu alaihim. Dan tidaklah mereka mencurangi timbangan di dalam interaksi jual beli mereka, kecuali mereka akan dihukum dengan kesulitan panen dan kesulitan ekonomi, dan Allah akan kuasakan atas mereka pemimpin yang zalim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'al qatar minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka enggan menunaikan zakat-zakat mereka kecuali mereka akan terhalang dari curah hujan. Kalaulah bukan karena adanya hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan dicurahi hujan sama sekali. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka
dengan Allah dan melanggar perjanjian mereka dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari selain mereka, sehingga mereka pun mengambil, musuh-musuh tersebut mengambil sebagian apa yang ada pada diri dari mereka, mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan mereka. Walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, rawahu Ibnu Majah. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, dan tatkala pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan lebih memilih selainnya, kecuali Allah akan jadikan pertengkaran mereka antara sama mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa datangnya murka dan turunnya adab Allah memiliki sebab, maka begitu juga di situ terdapat sebab-sebab yang dengannya kita terpelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari murka dan adabnya. Di antaranya sebab yang dapat memelihara kita dari murka dan adab Allah tabaraka wa ta'ala adalah taqwallah. Taqwallah. Senantiasa bertakwa kepada Allah, memperbaharui takwa setiap detik, menit, hari, setiap saat. Oleh karenanya, di antara wasiat yang selalu disampaikan khatib setiap khutbahnya adalah wasiat takwa. Karena takwa adalah sebesar-besar wasiat dan wasiat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalaulah seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, mereka benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menghukum mereka karena sebab apa yang mereka usahakan. Berikutnya, di antara sebab terhalangnya murka dan adab Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera di dalam bertaubat dan memperbanyak istighfar. Kita tahu kita ini manusia, tidaklah dari kita kecuali pasti melakukan kesalahan. Tapi yang menjadi masalah bukan kita berbuat salah, tapi ketika kita bersalah kita tidak segera bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam pasti bersalah. Akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bersegera bertaubat. Perbanyaklah istighfar di saat kita berkendaraan, di saat kita bekerja. Setiap kali kita teringat dengan dosa-dosa kita, istighfar. Karena istighfar di antara zikir mutlak yang Nabi SAW
ajarkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, sebab yang berikutnya yang menghalangi kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala adalah jujur tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Jujur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan khusyuk meminta kepadanya agar diangkat kesulitan tersebut, agar dilampangkan kesulitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang dapat mengabulkan, menjawab doa orang yang sedang tersudut, orang yang sedang kesulitan, muttar, dan mengangkat keburukan dari dia dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Siapa? Allah, hanya Allah. Kalau begitu, apakah pantas ada sesembahan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan keutamaannya itu doanya mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan salah satu sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Salah satu as-sabiqunal awwalun. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait doa. Da'wati dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaballahu lah, rawahu Tirmidzi. Adalah doanya Nabi Yunus, Dhunnun. Dhunnun adalah panggilan untuk Nabi Yunus alaihi salam. Adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam tatkala beliau Allah hukum, Allah tegur dengan dilemparkan ke perut ikan paus karena beliau melakukan satu kesalahan, yaitu beliau meninggalkan kaumnya sebelum Allah izinkan. Karena beliau marah kepada kaumnya, didakwahi, diingatkan dari kufur, syirik dan maksiat, tapi kaumnya belum juga mau beriman. Kemudian beliau tergesa-gesa, kemudian beliau tinggalkan kaumnya. Allah marah, Allah tegur karena Allah belum perintahkan dan izinkan untuk meninggalkan kaumnya. Maka Allah tegur beliau dengan dilemparkan dimakan oleh ikan paus, tapi dengan izin Allah. Dengan izin Allah beliau tetap hidup di situ. Mustahil manusia hidup di perut ikan. Tapi dengan izin Allah, dengan mudahnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi tetap beliau merasakan pahitnya hidup di perut ikan. Pengap, panas, bau, dan tidak nyaman, gelap. Nah, kemudian beliau mulai tersadar. Tatkala tersadar, beliau terus mengulang-ulang kalimat berikut, zikir berikut. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sungguhnya aku sebelumnya di antara orang-orang yang zalim. Maka setelahnya Nabi Yunus pun meminta apa yang beliau butuhkan. Allah berikan hingga beliau meminta agar dikeluarkan. Maka Allah pun mengeluarkan beliau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan biarkan beliau. Allah akan kurung beliau di perut itu sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun kembali dikeluarkan dan dimuntahkan
di tepi pantai dekat dengan kampung beliau, dekat dengan kampung kaumnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bacalah doa ini tatkala kita kesulitan, kemudian minta apa yang kita inginkan setelahnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, sebab agar kita terpelihara dari murka dan azab Allah, memperbanyak isti'adzah. Memperbanyak isti'adzah. Di antara doa yang mengandung isti'adzah yang Nabi ajarkan, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Rawahu Abu Daud. Hadis sahih rawahu Abu Daud. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari bahaya penyakit kanker kulit dan dari bahayanya penyakit kegilaan dan dari bahaya penyakit kusta, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam penyakit berbahaya lainnya. Jadi kita harus sering berdoa, beristi'adzah kepada Allah dari segala macam penyakit, karena dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Sebisa mungkin kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk di dunia ini. Oleh karenanya, tatkala kita melihat ada di antara orang yang Allah uji dengan suatu penyakit, bersegeralah baca isti'adzah, terutama dengan isti'adzah yang Nabi ajarkan ini. Kita lihat orang, ya, penyakitnya parah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Dimanapun kita nampak, selama tempat itu bukan tempat yang buruk, kotor seperti WC atau yang semisalnya, baca doa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma waffiq umara'ana wa wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa. Allahumma waffiqhum lihudak waj'al a'malahumus salihah fi ridak. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna sakha'an rakha'a wa sa'iri biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.